kita harus melihat perilaku itu dengan tujuannya dan kebutuhannya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, tidaklah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua yaitu seharusnya saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang lain mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, terus lagi pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sebenarnya terkontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan seterusnya terus Pak. Next. Nah sekarang masuk ke disiplin. Disiplin itu apa yang dinamakan disiplin sebenarnya? Disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai kebajikan yang universal. Jadi dalam mereka belajar kita sebelumnya memahami ini dulu supaya kita nanti pada saat mendisiplinkan murid benar-benar kita secara psikologi murid kita mengerti karakternya. Jadi dalam mendisiplinkan kita harus menghubungkan dulu dengan nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena kita atau murid kita pun pasti mempunyai keinginan untuk menjadi orang-orang yang luhur yang mempunyai karakter dan nilai kebajikan. Jadi dari keinginan itu nanti yang memudahkan kita untuk menerapkan atau pengontrolan yang tepat untuk anak didik. Nah, kaitannya dengan standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya pemimpin pembelajaran itu Bapak Ibu kita semua sebagai pejuang-pejuang pendidikan. Lanjut Pak. Nah sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah sekarang kalau selama ini kita ada hukuman untuk murid, kadang ada konsekuensi, ada restitusi. Antara tiga ini yang kadang terjadi. Kita lihat di sini, hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, restitusi itu seperti apa. Nah sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang masuk kolaborasi ini antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi dulu. Sekarang kita lihat dulu hukuman. Apa beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya
hukuman. Penghargaan yang nilainya sama dengan hukum seseorang. Menurut Bapak Ibu, penghargaan itu efektif tidak penghargaan itu? Menurut Bapak Ibu dulu, berarti kan hukuman. Cuma kita jelas merugikan, menyakiti anak-anak, kadang menjadi merasa terhakimi, menjadi orang yang gagal, mencari orang yang bersalah itu masalah penghargaan. Siapa menurut Bapak Ibu penghargaan apakah itu bagus? Penghargaan efektif, cuma jangan terlalu sering. Ya artinya mungkin misalnya siswa melakukan sebuah prestasi ini ada penghargaan, tapi ada mesti misalnya penghargaan itu setiap ada sering artinya di momen-momen tertentu. Oh ya, menurut Pak Isan penghargaan boleh saja asalkan tidak sering untuk momen-momen tertentu saja. Ya tidak puas tuh, maksudnya kalau mereka dapat penghargaan kadangnya bosan juga. Jadi kalau misalnya penghargaan itu dalam momen-momen tertentu itu biasanya memutasi dari pengalaman yang baik. Nah, Pak menurut Bapak Ibu yang lain, ya untuk penghargaan apakah penghargaan itu bagus untuk selalu dilakukan? Pak Isan tadi kan jangan terlalu sering untuk momen-momen tertentu saja. Pak menurut hubungan yang apa Burinda gimana? Tergantung hubungan jadi misalkan kalau ini berprestasi memang harus dikasih penghargaan, cuman setuju juga kalau dipaisan kalau terlalu sering, kalau untuk misalkan kayak gini, kalau arahnya ke untuk siswa, misalkan siswa itu tidak terlalu aktif di kelas, kemudian kita memberi iming-iming supaya dia termotivasi untuk belajar, kita beri dia iming-iming sebuah penghargaan. Nah, kalau ini terlalu sering, sepertinya nanti anak-anak itu akan selalu bergerak, dia akan semangat kalau ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak semangat, yang ditakutkan seperti itu. ya bagus, berarti kita semua sepakat bahwa penghargaan itu ternyata tidak terlalu efektif, ya kan? Tidak efektif, boleh dilakukan tapi untuk momen-momen tertentu. Jangan sampai itu menimbulkan atau menjadi bijak, menimbulkan kayak dia tidak ada penghargaan, kita tidak mau. Jadi kayak ketergantungan dengan penghargaan. Nah seperti itu. Berarti kita sepakat bahwa penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Ini Pak. Sepakat kita untuk penghargaan. Penghargaan di sini bisa juga merusak hubungan. Ketika seseorang memberi penghargaan dan pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan memang terjadi seperti itu. Jadi kebanyakan misalnya yang diberi penghargaan satu orang, yang irinya 5. Jadi kan sangat tidak efektif, malah merusak hubungan. Jadi penghargaan itu tidak mesti ada. Juga penghargaan bisa juga menurunkan kualitas. Menurut pengamatan yang pernah dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang telah kerja praktek di sebuah surat kabar universitas, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran terus, berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi karena penghargaan tadi timbul kreativitasnya mati. Jadi mengharapkan imbalan aja penghargaan. Jadi kita sepakat bahwa penghargaan pun tidak efektif. Next. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa sebagai pemukul. Maksudnya gini, anak-anak yang di ranking 1 diberi penghargaan, ranking 1 dari tahun depan dia tidak ada penghargaan, rasa menjadi menurun kan, jadinya next Pak. Motivasi dari dalam diri. Nah ini yang mau kita sasar adalah motivasi yang datang dari diri. Lagi terus bagaimana caranya kita menumbuhkan, yaitu dengan cara ini, restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada diri murid berdasarkan motivasi
kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti itu maksudnya restitusi. Next, tadi tentang restitusi. Ciri-ciri restitusi. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, contohnya kayak gini misalkan, saya lagi mengajar. Ada anak-anak yang mengganggu temannya, mencatat tidak, memperhatikan tidak, tapi mengganggu temannya, misalnya melempar tas ke tempat temannya pada saat kita mengajar. Nah, bila terjadi seperti itu, bagaimana sikap bapak, ibu di kelas bila menemui perilaku anak seperti itu di kelas? Biasanya tindakan kita seperti apa? Negurnya gimana? Sebenarnya kalimat-kalimat seperti apa yang bisa kita keluarkan pada saat itu? Gimana Bapak Ibu? Adakah Ibu yang misalkan ada anak yang apa ya Bu? Adalah seperti apa biasanya? Biasanya kita tegur langsung. Jangan kayak gitu. Ibu lagi menjelaskan kayak gitu. Jadi menurut restitusi di sini sebaiknya dianggap seperti itu. Ya kan dia tegur, memang ditegur dulu dengan baik. Nanti dipanggil. Nah, waktu saat dipanggil itu kita melakukan langkah-langkah restitusi. Di situ kita membangun dialog pada siswa. Tetapi kita harus memahami dulu berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 dasar. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan penghargaan. Yang keempat kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima kebutuhan penguasaan. Kasih sayang, kebebasan. Jadi penguasaan itu artinya penguasaan itu penghargaan, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup dan kesenangan. Jadi murid itu berlaku seperti itu apa dia dari kita berbicara nanti kenapa anak pian dan lempar-lempar, bosan aja boy, bosan mencari hendak santai. Nah disitu sampai ini yang dibingungkan, jadi apa rasa kebebasannya, apa yang kurang, apa rasa kasih sayangnya, apa rasa kesenangannya yang kurang. Bisa juga tiga-tiganya. Jadi setiap orang itu kita kan punya 5 kebutuhan. Seandainya setiap kita terpenuhi ke-5 kebutuhan ini, insya Allah perilaku kita tuh seimbang, bagus. Tapi kadang-kadang dari 5 kebutuhan ini ada yang kurang kasih sayang, kurang kebebasan, kurang masa dihargai. Nah itu memang setiap manusia memiliki kebutuhan dengan kadarnya masing-masing. Jadi kita kalau melihat anak-anak ini, kira-kira kebutuhannya, rasa kesenangannya kurang. Nah anak senang-senang aja berat. Ya apa-apa setiap orang memang mempunyai kebutuhan untuk bersenang-senang. Nah sekarang cara kita memenuhi kebutuhan kita bersenang-senang itu harus pada tempatnya kan. Nah kayak caranya kan tetap bisa senang, tetapi nilai kebaikan yang kita yakini kan dibilang gitu.
terlambat salah. Misalkan terlambat sih kayak orang sudah pernah terlambat maka membawa ininya panggil kayak itu dulu. Supaya ini mau bercerita kan pernah pakai yang salah yang misalnya tapi tidak apa-apa. Nah yang kedua, tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah validasi tindakan salah dari sudut pandang itu kesalahan wajar, tapi kesalahan akan lebih baik apabila diperbaiki. Nah sekarang kamu misalnya tadi terlambat, salahnya di mana? Tidak sesuai dengan keinginan kelas bu. Nah, nilai perbaikan apa yang kamu langgar ini bu? Nah sekarang misalkan kamu itu nilai perbaikan ini yang kamu langgar, kamu maunya seperti apa? Apakah kamu sudah terlihat seperti nilai kebaikan yang kita ini bersama? Nah itu kan sudah tahap itu, baru nanti pembicaraannya lanjut ke menanyakan keinginan kelas. Tapi sisi tiga diskusi ini tidak mesti selalu berurutan. Boleh ada dalam satu dialog itu yang penting tiga unsur ini ada. Nah misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Menjadi sukses itu sebenarnya kita hadirkan lagi terus seperti itu. Jadi ibaratnya itu membawa anak itu berbicara secara dewasa supaya jangan dari kita solusinya dari dia sendiri. Nah di sini ada pertanyaan siapa Bapak Ibu dari Bapak ini? Ada yang ditanyakan ya? Oh, masalah yang Jadi kalau bertambah masalah hukuman tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau yang sering kita terapkan di sini di sekolah kita biasanya siswa kalau terlambat mengumpul sampah, mereka minta pendapatnya bu, termasuk memang nih apakah itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi yang pemungutan sampah ini gitu. Nah, kalau misalkan data yang diberikan di tulisan itu kan ada yang terlambat, lalu kita suruh dia memungut sampah di sekitar kelasnya atau sekitar kantor. Apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi? Apakah itu restitusi? Menurut hubungan dia, kayak apa? Ada pendapat kan? Mana? Apa tabel yang tadi ketiga tadi? Tadi anak terlambat. Restitusi jadi tadi mana? Iya. Bapak mendapat serangan seperti misalkan ada anak yang terlambat, habis itu pas pengawas kalian disuruh memungut sampah. Apakah itu termasuk hukuman? Apakah itu konsekuensi? Apakah itu restitusi? Kalau menurut ulun yang misalnya terlambat siswa kemudian disuruh mengambil sampah itu merupakan konsekuensi dia karena terlambat. Nah, menurut Ibu Lina itu merupakan konsekuensi dari keterlambatannya. Maka dia dimintakan memungut sampah. Adakah pendapat yang lain, Bapak Ibu? Apakah berpendapat? Mau itu apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi? Apakah itu restitusi?
tersakiti. Nah, kalau konsekuensi tadi sesuatu yang harus terjadi yang sampah harus terjadi untuk tidak nyaman untuk murid, korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Lanjut yang membacakannya Pak. Nah, kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, hukuman ciri-ciri hukuman. Sekarang konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Ciri yang lainnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kira-kira apa? Konsekuensi lah, lebih condong ke konsekuensi karena itu sudah belum restitusi. Ini konsekuensi karena kenapa? Itu di sekolah kita kan sudah ada itu ya. Biar terlambat konsekuensi sampah sudah ada di sekolah kita. Habis itu ada monitoringnya juga, ya kan? Nah, jadi lebih ke condong konsekuensi. Tapi kalau restitusi tadi ke pemecahan masalahnya, pemecahan solusi yang diberikan untuk anak. Kamu supaya tidak terlambat ya Pak. Maka itu ciri khas dari restitusi itu ke pemecahan masalah, bukan dari kesalahannya. Pemecahan masalah sampai anak itu menyadari bahwa dia salah, cara memperbaikinya sudah ketemu. Nah, tapi kalau kita ingin memetik sampah, belum menemukan ke solusinya. Anak itu kan terlambat, bisa tidurnya kemalaman, atau keduanya ada ketinggalan lalu balik lagi ke rumah, kan bisa jadi terjadi. Bisa tugasnya ketinggalan balik lagi ke rumah, balik lagi kan bisa terjadi seperti itu, keterlambatan itu. Jadi kalau restitusi tadi ke pemecahan masalah, ciri-ciri restitusi tadi itu lebih ke konsekuensi. Nah, sekarang tadi kan ada 5 kontrol dulu tuh. Dari ke-5 kontrol dulu itu memang semuanya berbeda untuk menerapkan disiplin, tetapi yang paling ideal yang mau kita terapkan itu yang sebagai manajer. Nah, semuanya memang bertujuan untuk menerapkan disiplin. Kita menghendaki anak itu melakukan disiplin itu memang kesadaran dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang berkarakter, seperti itu. Jadi memang ada lambat, ini prosesnya kan lambat. Tapi itulah yang harus kita lakukan sekarang. Nah, ada lagi pertanyaan? Berdasarkan tadi kalau ada yang konsekuensi, ada yang restitusi. Kalau lebih banyak waktu, kalau dia punya konsekuensi, kalau dia punya panjang, restitusi karena dia butuh tahapan. Karena kalau menurutku menghukum anak, ada yang ternyata setelah beberapa kali kena hukuman untuk sampah dia berhenti karena merasa malu, dikira orang gue punya keterampilan kayaknya jadi tukang pungut sampah, jadi dia nggak boleh kayaknya dia terus itu kayaknya keterampilannya mau sampahnya kayak itu tangannya. Ya, memang tadi kan konsekuensi tadi sudah pakai konsekuensi untuk jangka waktu yang panjang. Nah, makanya jangka waktu yang panjang kita harus melakukan dialog baru kita tingkatkan ke restitusi, penanganannya yang panjang. Nah, yang tadi kenapa dia sudah disuruh mengungut sampah, dia jerak kan biasanya ada lagi. Nah, itu mungkin motivasinya muncul karena tidak nyaman dihukum tadi, tidak nyaman dengan hukuman. Jadi kan kita tadi ada 3 macam motivasi. Nah, pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Bisa jadi juga motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, atau yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi dirinya lebih baik. Nah, yang motivasi ketiga yang mau kita munculkan. Kalau yang bagus saja kita mendisiplinkan anak kan, cuma motivasinya tadi masih jangka pendek. Nanti kalau dia terjun ke masyarakat, kalau sudah mempunyai motivasi yang untuk dirinya supaya berharga kan, dalam situasi seperti apapun dia sudah mempunyai kesadaran bahwa dirinya ingin menjadi karakter, tidak hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi bisa saja masih posisi kontrol ini kita laksanakan, cuma yang paling ideal
posisi sebagai manajer. Nah seperti itu. Ada lagi kan Bapak Ibu? Masalah itu. Silakan tulis, silakan. Masalah segitiga resolusi tadi itu belum kita ditampilkan. Iya yang di bawah. Ini ulun lagi-lagi mengangkat kasus anak tuh. Ini anak yang kelas 10, anak baru kita, belum inisial saja namanya si S. Ulun dapat info bahwa si S ini banyak sekali melakukan pelanggaran. Padahal kalau kita lihat potensinya begitu besar, orangnya aktif, bagus, hanya saja dia pernah melakukan kesalahan. Saya sangat tidak setuju kalau keaktifannya atau rasa ingin majunya itu dicekal hanya karena dia punya kesalahan di masa lalu. Bagaimana Bu kalau seandainya anak ini kita bawa dalam sistem segitiga restitusi ini untuk penyelesaian masalah? Ya betul sekali. Nah, kita setuju. Jadi kita sepakat mungkin ke depannya nanti kita sama-sama mempraktekkan segitiga restitusi ini dalam semua penyelesaian permasalahan siswa. Dan belum pikir juga ini tidak hanya bisa dilakukan oleh kita, dengan anak kita di rumah juga bisa, ya kan? Jadi di sini ada kita itu memanusiakan manusia, artinya ya kan? Kita sama-sama memiliki keyakinan akan kebaikan. Jadi baguslah, alhamdulillah nanti kedepannya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita sehingga terbentuk budaya positif di sekolah kita. Ada lagi? Sebentar Bu, yang masalah CS tadi, kalau untuk saat ini kegiatan sudah berlangsung, seleksi pelaksanaan sudah berlangsung, hanya saja dia tidak diikutkan dalam kegiatan tersebut. Bolehkah diberikan kesempatan kepada siswa ini untuk masuk dalam kegiatan yang bermaksud paskibraka? Boleh, boleh. Kita sekarang itu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan karakter, mengembangkan potensi anak. Silakan, apalagi ada anak misalkan yang pindah ke sekolah kita, dia dan orang tuanya berkeinginan dengan pindah sekolah, mencari suasana lingkungan belajar yang dapat menumbuh kembangkannya menjadi lebih baik. Kita dukung. Jadi untuk kesalahan yang sudah kita carikan solusinya ke depannya aja kita. Jadi malah bagus dengan niatnya seperti itu untuk menjadi lebih baik kita dukung. Dan dalam mendukung ini kita semua satu kata seirama berkolaborasi sama-sama kita dukungnya. Tidak satu orang guru atau dua orang guru, sama-sama kita. Dari situ nanti dia akan merasa semua guru yang tidak baik, memanusiakan manusia lah, menjadi lebih baik. Ya silakan aja kita bawa terus anak-anak kita yang mau memperbaiki dirinya, tentu saja. Silakan beri kebijakan ruang seluas-luasnya untuk kita. Ada lagi yang disampaikan Bapak Ibu? Sebenarnya materi ini sangat menarik menurut karena kita semakin hari macam-macam situasi kondisi yang kita temui di kelas, bahkan yang berbeda bisa kadang-kadang main-main. Nah di situ kita sharing. Semakin banyak kita menemukan unikan-unikan di kelas, semakin mengasah kreativitas kita, semakin mengasah kebijaksanaan kita juga. Dan hal-hal seperti itu adalah media kita juga untuk belajar, ya kan? Kita belajar dari suasana pembelajaran kita. Apa ada lagi, Bapak Ibu? Nah kalau sampai segitiga restitusi materi dulu habis sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain dalam saling belajar seperti ini. Boleh mengambil, menggunakan segala macam lah, menggunakan atau mengambil barang ternak tanpa izin. Ada lagi? Cukup. Sebenarnya banyak.
kalimatnya tuh supaya lebih positif. Misalnya tadi ada tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat tapi kan? Nah ini kan contohnya masih kalimat negatif. Kalau kita buat dalam kalimat positifnya kayak apa harusnya? Nah pintar, datang tepat waktu. Nah itu kalimat positifnya. Jadi kita coba merubah yang masih kalimat negatif di sini, kita ubah kalimat positif. Nah sekarang kita tanya dulu, kalau dulu nih tidak boleh terlambat. Datanglah tepat waktu. Yang enaknya tuh didengar di telinga, di hati itu yang enak tuh apa? Tidak boleh terlambat. Datanglah tepat waktu. Mana enaknya didengar, dirasakan. Datanglah tepat waktu. Sebenarnya antara kalimat positif sama kalimat negatif itu. Jadi kalimat positif itu kalimat yang enak didengar, di hati, terasa nyaman. Nah itu maksudnya lebih positif lah. Jadi coba kita coba. Nomor satu tadi menjaga kebersihan, sudah kalimat positif kan? Ini. Dan nah ini kita ubah menjadi datanglah tepat waktu. Berpakaian rapi sudah positif ya? Ya. Memakai atribut sekolah lengkap sudah? Ya. Nah ini tidak membolos. Masih negatif kan? Negatif yang bagusnya apa? Tidak membolos. Apa ya? Apa? Kalau kita buat dalam kalimat positif tidak membolos. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, inilah kami mengikuti pelajaran dengan tertib. Tidak boleh merokok. Dari kalimat positif kita buat, kita ambil nilai-nilai kebaikannya apa? Nilai-nilai kebaikannya namanya kayak apa? Kalau belajar manusia, jadi sebenarnya itu adalah nilai kebaikan. Pastinya, iya Pak. Di pintu gerbang sekolah kita tuh ada dimensi 6 dimensi manusia. Satu, beriman, bertakwa, ada yang namanya dan berakhlak. Ya. Dua, berpendidikan. Berpendidikan, loba. Ketiga, gotong royong. Empat, mandiri. Lima, kreatif. Nah, benar. Itu nilai kebaikan. Contoh lain nilai kebaikannya apa? Satu, peduli. Dua, jujur. Tiga, disiplin. Apa lagi nilai kebaikan?
Ustaz, ini kan perdebatan, tapi ini perilaku apa yang menggambarkan itu? Ini perilaku apa? Perilakunya, kalau kamu tidak tempelkan, kalau tidak, langsung ditempelkan, mau membacakan dulu. Hah? Langsung tempelkan aja ya? Ya. Kalau sudah, silakan tempelkan. Contoh perilaku yang menggambarkan nilai-nilai nah, tempelkan. Sudah. Mau 15. Oh, boleh yang sekarang. Banyak kamu yang kamu sekarang. Ayo, yang harus hati-hati. Ya. Tempelkan aja sebelah sini nih. Kalau yang mengerjakan seorang pekerjaan, Ibu minta ajit aja deh. Ya. Menghormati guru sehingga menjelaskan dan contoh perilaku disiplin dasar kesopanan apa? Contoh perilaku sopan santun menunjuk ketika melatih orang yang kedua. Jujur dalam melaksanakan tugas, kepatuhan sampai kepada yang kedua. Berani tampil lebih dari diri. Selalu jujur ketika di jalan. Selalu jujur ketika dalam mengerjakan ulangan. Disiplin, pakaian, rapi dan tepat waktu. Artinya membersihkan lingkungan kelas dan halaman kelas dengan gotong royong
kita tempel ke dinding, nah ini gelap. Kita jadikan ke tempat tempat kita.